Terus pada bagian anteriornya, dia itu tampak memiliki 3 buah bibir. Khususnya kalau yang Ascarissuum ini, dia itu bibirnya berbentuk segitiga pada bagian anterior. Oke, lanjut kita ke telur dari si Ascarissuum. Dia bentuknya oval, terus berwarna kuning kecoklatan, punya 3 lapisan, diingat-ingat. Sebenarnya ini dia mirip, menurutku mirip yang Pitted Salvage itu sih. Cuma kalau si Ascaris ini, menurutku dia lebih apa ya, lebih kelihatan berdinding tebal gitu. Nah, di dalam dinding yang tebal itu terdiri dari 3 lapisan. Nah, yang pertama itu ada albumin sheets. Jadi dia itu lapisan protein. Jadi asupan proteinnya itu dari si lapisan yang paling luar. Terus ada lapisan hialin. Nah, untuk lapisan hialin ini berisi lemak. Dan terakhir di situ ada lapisan vitelin. Nah, untuk lapisan vitelin ini juga isinya juga lemak, cuma dia itu lebih apa ya, kadarnya lebih tinggi dibandingkan yang hialin. Tuh, jadi si dinding-dinding ini akan membantu atau mensupport dalam perkembangan si morula yang ada di dalam telurnya gitu. Oke, kita next saja. Nah, lanjut kita ke spesies selanjutnya. Di sini ada Ancylostoma duodenale. Untuk kepentingannya Ankylostomiasis, predileksinya ada di usus halus, inang utamanya itu ada di babi dan manusia, stadium infektifnya larva stadium 3, kontrolnya dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan dan kekeringan lantai kandang atau dapat diberikan mebendazole secara peroral atau tiabendazole. Untuk gejala klinisnya, ground itch, jadi dia itu akan apa ya, rasanya kayak gatel gitu loh pada titik tertentu atau pada lubang masuknya larva. Terus ada intestinal ancilostomiasis, jadi rasanya tuh perutnya kayak gak enak gitu loh, kayak kembung, terus kayak pengen, rasanya tuh pengen ngeluarin sesuatu tapi gak ada gitu. Atau biasanya pun kalau bisa dikelarin tuh bentuknya gas doang. Terus dia tuh bisa bikin diare cair tanpa ampas. Jadi kayak isinya kayak ya udah cairan doang, nggak ada serat-seratnya gitu. Terus dia itu dapat menyebabkan anemia hipokrom mikrositik. Nah, maksudnya gimana? Jadi itu bikin anemia di mana sel darah merahnya itu ukurannya itu kecil, makanya namanya mikrositik. Dan bikin warna si sel darah merahnya itu pucat, makanya namanya hipokromik, makanya namanya anemia hipokrom mikrositik. Oke, kita lanjut. Next ke bentukan cacingnya. Nah, selanjutnya untuk bentukan cacingnya sendiri, untuk yang betina dia itu ujungnya posterior tampak runcing, sedangkan untuk yang jantan dia itu punya bursa kopulatori juga. Jadi kalau kalian ingat yang tadi yang di depan tuh loh, yang ada kayak gini-gininya itu yang kayak ada akar-akarnya di sini. Nanti spikulanya di sini. Ini kan namanya bursa kopulatori ini, yang sepasang ini. Terus untuk pada bagian anteriornya, pada bagian kepalanya atau anteriornya akan tampak satu pasang gigi dorsal, itu udah ditunjuk dengan jelas, dan dia itu punya 2 pasang gigi ventral. Itu juga ada apa ilustrasinya juga. Next ke bentukan telurnya. Nah, untuk telur dari si Ancylostoma duodenale ini, dia itu bentuknya oval, terus dindingnya satu lapis, transparan, terus pakai telurnya itu biasanya lebih besar. Next, kita ke organ sekum.
Nah, di sini ada trichurias suis. Kalau tadi ada trichurias ovis, sekarang ada trichurias suis yang menyebabkan trichuriasis pada babi. Dia itu predileksinya ada di sekum. Untuk stadium infektifnya larva stadium 3. Kepentingannya ada trichuriasis, kontrolnya pemberian antiemetika dan sanitasi kandang. Untuk perjalanan infeksi itu ada secara akut dan kronis. Kalau yang akut, diare, hemoragi encer, dan anemia. Sedangkan untuk yang kronis itu penurunan berat badan, kelemahan, gangguan tumbuhan, dan kematian. Nah ini sama lah kayak yang tadi. Nah untuk bentukan makrosnya nih, itu bentuknya seperti cambuk. Pada bagian anteriornya ini yang kepalanya nih di sini. Terus pada jantan, ujung posteriornya itu melengkung dan punya spikula yang dilapisi selubung. Sedangkan kalau yang betina ya udah kayak lurus gini doang. Jadi yang di foto ini itu yang betina. Next ke Trichuris Swiss telurnya. Telurnya dia itu bentuknya lemon seperti tempoyak. Sama sih, dia punya bentukan namanya pelar-pelar di kedua ujungnya. Oke, kita lanjut ke saluran cerna mamalia lain. Mungkin ada yang menanyakan dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut dulu berarti. Nih, hewannya khususnya di sini ada anjing dan kucing. Nah, itu bisa dilihat di situ. Untuk yang usus halus, biasanya kita temukan Toxocara canis, Cati, Dipilidium caninum, Ancylostoma caninum, Ancylostoma tubiforme. Terus untuk yang sekum dan kolon, ada Triscuris vulpis, dan pada paru-paru dan jantungnya biasanya ada Dirofilaria imitis. Nah, untuk cacing yang pertama di sini ada Toxocara sp, ada canis dan Cati. Canis untuk anjing, Cati untuk kucing. Nah, dia itu menyebabkan askariasis. Prediksinya ada di usus halus. Terus stadium infektifnya itu telur infektif berisi larva 3. Kontrolnya dapat diberikan piperazin, bendazol, fenbendazol, sanitasi pakan, dan pemenuhan nutrisi pakan. Terus gejala klinisnya yaitu kondisi kesehatannya tentunya akan menurun karena dia itu kan predileksinya ada di usus halus. Jadi kan pencernaannya terganggu tuh pasti. Terus dia itu bikin muntah dan diare. Karena saluran pencernaannya pasti akan tidak enak. Untuk ngebedain, jadi untuk yang toxocarakati, cervical alainya itu tebal dan lebar, sedangkan cervical alainya untuk yang canis itu lebih tipis. Kalau kalian masih bingung cervical alay yang mana nih? Ini untuk yang canis dia itu tipis, sedangkan untuk yang kati itu dia belekuk banget gini, lebih tebal gitu. Kita next ke bentukan telurnya. Nah, untuk bentukan telurnya sama kayak uh, Toxocara vitellorum yang sebelum kita pelajari. Jadi dia itu punya bentukan pitted surface atau lekukan pada dinding telurnya. Next, kita ke Dipilidium caninum yang menyebabkan dipilidiasis. Nah, untuk Dipilidium caninum ini, itu predileksinya ada di usus halus yang pada anjing, kucing, dan serigala. Inang perantaranya ada pinjal seperti Stenocephalides sama Pulex. Terus kutu itu juga bisa menyebarkan dia dari bangsa Trichodectes. Untuk stadium infektif itu cysticercoid. Kepentingannya di pilidiasis, kontrolnya dengan mengkontrol pinjal dan kutu. Terus inang utamanya diberikan larutan DDT 1%. Untuk gejala dipilidiasis, ini yang paling kelihatan nih yang ada di foto nih. Dia itu akan berjalan dengan menyeret anusnya karena rasanya tuh gatel. Ada atau enggak dia ngerasa ada yang aneh di sekitar anusnya gitu. Terus selain itu untuk apa ya?
sebagai biar dia tuh kan perutnya pasti ngerasa gak enak tuh. Makanya si anjingnya ini biasanya akan berguling-guling atau menggigit area perutnya. Tuh biar rasanya tuh tersamarkan gitu, rasa tidak enaknya tersamarkan. Terus bisa juga terjadi konvulsi. Terus pada anak manusia dia itu akan menyebabkan anoreksia, kurus, discomfort bagian perut, diare, nyeri epigastrium, dan terkadang terdapat reaksi alergi. Kalau ada infeksi cacing pada beberapa individu akan menyebabkan reaksi alergi, tergantung imun dari tubuh individunya. Untuk bentukan cacingnya sendiri secara makros dia itu bentukannya seperti biji mentimun yang berderet. Jadi dia itu bersegmen. Kalau yang si Monezia atau si Rayleigh kan kayak dia cenderung lebar kan ya per segmen. Sedangkan kalau yang si Dipylidium ini dia tuh cenderung memanjang bukan melebar. Tuh. Terus diingat-ingat kalau bagian anteriornya itu atau skoleksnya itu yang kecil, sedangkan yang semakin besar itu merupakan segmen atau proklotid yang sudah matang dan siap dilepaskan. Itu. Terus kalau kita lihat lagi di bagian skoleksnya, dia itu punya rostron atau fungsinya sebagai hook atau pengait. Dan dia punya saker yang fungsinya menghisap nutrisi dari si induknya gitu. Terus kalau dilihat per segmennya, dia tuh udah lengkap. Ada ovarium dan testisnya juga. Terus di selesainya juga ada vitelline gland dan ada genital pore juga. Untuk apa lagi? Untuk hooksnya, dia tuh terdiri dari 3 hingga 4 baris kait kecil. Makanya namanya dia uh, bentuknya itu juga seperti duri, mawar. Makanya dinamakan dengan rose thorn. Next, kita ke bentukan telurnya. Nah, untuk paket telurnya itu biasanya dia bergerombol. Jadi dalam satu apa ya, satu bentukan ini itu di dalamnya ada banyak telurnya. Nah, dalam satu telur itu akan menjadi satu individu cacing gitu. Terus, kalau kalian bingung heksagon larva itu yang mana, itu yang di dalam. Dan bentukannya itu sama yang kayak tadi yang di Monezia. Jadi dia itu ada 6 kayak garis gitu. Makanya namanya heksagon larva, ada 6 kait gitu. Jadi ini misal bulat nih, ini bulat ya, bukan persegi. Nah gini, nah ini yang di dalam ini namanya heksagon larva. Terus di sebelah sebelahnya itu biasanya banyak telurnya lain gitu. Jadi dalam satu paket telur itu bisa berisi hingga 30 telur gitu. Next kita ke Ankylostoma sp. Nah, dia itu akan menyebabkan ankylostomiasis di mana untuk yang kucing sendiri itu ada namanya Ankylostoma tubiforme, sedangkan untuk yang anjing itu Ankylostoma caninum. Untuk predileksinya ada di usus halus. Terus stadium infektif larva stadium 3, kepentingannya ankylostomiasis, kontrolnya dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan dan kekeringan lantai kandang atau pemberian mebendazole per oral ataupun tiabendazole. Untuk gejala klinisnya, dia itu akan menyebabkan anemia, hidremia, edema, lemah kurus, diare, lesi pada kulit, pertumbuhan terhambat, kondisi kulit yang jelek, dan kematian. Nah, untuk si ankylostoma ini, dia tuh bisa dapat menyerang manusia. Jadi dia tuh bukan sebagai inang utama sih, cuma dia bisa menyerang manusia. Contohnya ini di foto. Jadi di kakinya, ini kayak kelihatan ada cacingnya gitu. Nah, untuk bentukan atau ciri khusus dari yang kaninum sama tubiforme itu sebenarnya uh, relatif sama. Jadi untuk si ankylostoma ini dia itu punya 3 pasang gigi ventral. Nih.
Tiga pasang gigi ventral ada tiga. Terus dia itu punya satu pasang gigi dorsal yang membentuk segitiga. Nah, diingat-ingat ya kan kita juga sebelumnya udah belajar tuh yang di ruminansia ada yang ankylostoma duodenale. Nah, untuk yang ankylostoma duodenale diingat-ingat aja. Kalau ciri khususnya berarti sesuai namanya duodenale duo. Jadi dia itu punya dua pasang gigi ventral. Sedangkan untuk yang caninum dan tubiforme dia itu punya tiga pasang gigi ventral gitu. Nah, untuk kesamaannya dari ketiga spesies ini yaitu sama-sama memiliki satu pasang gigi dorsal. Begitu. Terus, gimana Kak cara ngebedain kaninum sama tubiforme kalau itu ciri khususnya sama? Nah, sebenarnya cuma bisa dibedain dari ukurannya. Kalau yang ukuran dari si kaninum itu lebih besar sedikit aja dibandingkan dari yang tubiforme gitu. Untuk bentukan telurnya, dia itu bentuknya oval, terus dindingnya terlapis, transparan, dan pakai telurnya itu lebih besar. Kok nggak selesai-selesai? Oke, lanjut kita ke yang hewan kuda. Ini kayaknya terakhir deh. Lanjut ke kuda. Jadi di sini bisa dilihat sendiri. Untuk yang usus halus, biasanya kita temukan Parascaris equorum. Dia ini bentukannya gede-gede biasanya cacingnya. Dibandingkan yang sebelum-sebelumnya yang kita pelajari. Terus di hepar itu bisa ditemukan juga Fasciola hepatica. Terus di paru-parunya dapat ditemukan Dictyocaulus anfieldi. Nah, ini dia bentukan dari si Parascaris equorum. Untuk predileksinya ada di usus halus, yaitu akan menyebabkan askariasis dengan stadium infektif berupa telur infektif berisi larva 3. Untuk kontrolnya sendiri, pasti sanitasi kandang, piperazin, terus manajemen pembuangan feses, dan manajemen pakan pada palungan. Terus untuk gejala klinisnya sendiri, infeksi utamanya itu dia terjadi pada anakan kuda karena imun dari anakan kuda juga belum tumbuh dengan baik. Sedangkan untuk infeksi berat itu akan dapat ditemukan enteritis catarrhalis di mana dia itu akan menyebabkan diare berbau busuk, tubuhnya lemah, terus hewannya tampak dungu dan bulunya itu kasar. Nah, ini bentukannya kalau kita incisi bagian usus halusnya. Jadi dia itu lumayan cukup gede karena kan kuda juga gede kan badannya. Terus bentukannya itu kaku dan gemuk, warnanya lebih terang daripada Ascaris umum. Untuk bentukannya ya kayak cacing pada umumnya, silindris panjang gitu. Oke, ini bentukan telur dari si Parascaris equorum. Jadi dia itu cuma punya lapisan albumin sheet. Jadi cuma punya lapisan protein pada dindingnya. Udah selesai. Mungkin ada yang mintakan dulu sebelum kita post test, teman-teman. Apakah aman? Aman ya. Gua anggap aman. Oke, aman. Terima kasih Alia. Mungkin kita lanjut aja ke post test. Nah, itu kan yang aku kirim udah ada post testnya. Ya harusnya kalian tahu lah jawabannya apa. Oke, mungkin post testnya aku tanyain aja ya random. Karena ini menurutku cukup gampang. Kalian bisa lah. Mungkin aku tanya ke April. Ini kira-kira spesiesnya apa? Tuh udah ditandai tuh di XX. April, apakah ada orang? Ada Kak, bentar. Oke. Ini kira-kira spesiesnya apa? Ini udah kelihatan sih sebenarnya kalau dari bentukan organnya ini di apa? Ini tuh hepar bukan sih? Ya, kira-kira apa berarti?
Itu Fasiola. Ya, ini fasiola. Jadi eh, di sini ini kayaknya aku kurang tahu sih. Ini harusnya ini saluran empedu ya. Jadi kayak yang bulat-bulat ini apa ductus-ductusnya itu. Terus yang di silang-silang itu tuh cacingnya dia tuh gak terlalu kelihatan jelas. Cuma kalau kita kuakan nanti ya ciri khususnya. Coba jelasin ciri khusus dari fasiola. Aku tanya ke Ardian. Gimana ciri khusus dari fasiola? Ardian, apakah suaraku terdengar? Ciri khusus dari si fasiola gimana? Eh, bentar Kak. Eh, nggak kurang tahu Kak. Oke, mungkin yang lain ada yang bisa bantu Ardian. Coba aku tanya ke... Kak, aku mau. Ya, boleh, boleh. Cak, Terima kasih Kak Ren. Akan makros itu. ya Jadi makrosnya. kalau kita harusnya di Indonesia itu kan sosiologi yang kita terus bagian tengahnya akan diwarna putih. Oke, pintar. Makasih, Ica. Jadi mungkin aku sampaikan ulang. Jadi untuk fasiola bentukannya pipih seperti daun. Terus bagian tepinya berwarna hitam. Terus bagian tengahnya itu berwarna putih. Gitu. Berarti kepentingannya apa? Kira-kira coba aku tanya ke Adian lagi deh. Mungkin Adian tahu kepentingannya apa dari fasiola. Apa namanya fasiola tuh? Berarti kepentingannya. Oke, mungkin yang lain, kira-kira ada yang tahu? Coba aku tanya ke Adil, Adil. Kepentingan dari cacing fasciola apa? Ya, siapa tadi? Aisyah ya? Kak, Kepentingannya ini aku yang putus-putus kah? Oh ya, Adil, fasciosis. Oke, terima kasih. Kita next. Nih, jelaskan perbedaan bedah saluran cerna tunggal dan bedah saluran majemuk. Sebutkan langkah-langkahnya. Jadi mungkin aku sampaikan aja biar gak lama. Untuk yang tunggal dia itu tidak perlu dilakukan pengikatan. Sedangkan yang majemuk atau pada ruminansia kita lakukan pengikatan sebelum dipotong per organ cernanya gitu. Itu perbedaannya secara garis besar tuh di situ. Terus untuk langkah-langkahnya mungkin bisa dilihat di depan PWT itu. Kalian udah ya pasti tahu lah. Gak usah dihafalin juga logika aja. Terus lanjut kita ke ini kira-kira ini bentukan telur dari spesies apa? Adakah yang tahu? Iridium caninum.
Oke, Dipilidium caninum, pintar, Clavia. Berarti kalau Dipilidium caninum gejala klinisnya apa yang identik? Menderita berjalan dengan menyeret anus, Hmm, berguling-guling dan menggigit area perut, dan konvulsi. oke. Coba aku tanya kontrolnya ke siapa ya? Di sini ada Iqbal nggak ya? Nah, ke Iqbal. Coba Iqbal, gimana kontrolnya? Menangani Ini di mas, sebelum. Oke. pakai larutan DDT 1%. Selain itu, apa yang bisa dilakuin? Apa lagi selain pakai DDT? Ini tuh mas, kayak kontrol apa bentar. Kontrol Ya, pinjalnya mas. ya kontrol pinjal dan kutunya. Oke, terima kasih Iqbal. Oke, alhamdulillah bisa bertahan sampai post test next. Kita ke ini kira-kira siapa yang tahu perbedaan ankylostoma duodenale sama caninum? Kamu tujuh susu. Aku mau. Ya, boleh. Kalau ankylostoma duodenale itu punya 2 pasang gigi ventral, sedangkan yang ankylostoma caninum itu punya 3 pasang gigi ventral. Oke, pintar. Kalau persamaannya antara kedua itu? Dia sama-sama punya 1 pasang gigi dorsal. Oke, Iya ya benar. benar, benar. Oke, terima kasih Melva, pintar. Kita next. Sebutkan spesies apa saja yang menyebabkan askariasis. Apa spesiesnya? Coba barengan aja nggak apa-apa. Saling melengkapi. Kira-kira. Oke, pintar. Jadi ada semua pertoksukaraan itu, terus ada askaris, dan ada paraskaris equarum yang menyebabkan askariasis. Oke, nih gampang nih. Kenapa kita pakai NaCl fisiologis? Pak, aku tanya ke Deska. Pakai NaCl fisiologis itu soalnya untuk menampung cacing karena kan berat jenisnya itu lebih rendah dari cacing, jadi cacingnya tuh ngapung di permukaan gitu. Hmm, Oke, jadi intinya tuh biar si cacing ini sebenarnya sesimpel dia itu bisa hidup lebih lama. Jadi ketika kita amati itu apa ya kayak strukturalnya itu masih lengkap semua gitu loh, gak ada bagian yang rusak. Terus coba aku tanya ke Harits. Coba kira-kira kalau kita melakukan pengawetan, kita pakai media preservasi apa? Pilihannya apa? Ada formalin Sama? sama alkohol kalau nggak salah Kak. Itu bedanya apa? Kalau bentar Kak. Oke. Oh, kalau formalin tuh sebagai media preservasi basah, kalau alkohol itu buat pewarnaan kalau nggak salah. Ya, oke benar. Jadi untuk yang formalin biasanya itu buat yang pengawetan ya udah pengawetan tapi gak dikasih pewarnaan. Sedangkan untuk yang alkohol itu biasa pakai pewarnaan. Oke, kita next. Sebutkan cacing yang dapat ditemukan di mata dan kulit sapi. Coba aku tanya ke yang lain dulu. Ke Sopa. Coba yang di mata, contohnya apa? Kak, boleh diulang nggak pertanyaannya? Oke, pertanyaannya sebutkan cacing yang dapat ditemukan di mata sapi. Cacing yang dapat di mata sapi T. Telazia SP? Oke, pintar. Sedangkan kalau yang di kulit, coba aku tanya ke
Valeri. Kira-kira yang di kulit namanya apa ya? Valeri. Sorry nggak kedengeran. Yang ankylostoma bukan, Kak? Kurang tepat. Depannya S. Di kulit sapi. Yang di gambar. Strongylus. No, bukan. Kurang tepat lagi. Coba lihat di PPT yang ada gambar sapi itu tadi. Yang perbagian. Itu ada di situ. Oke, mungkin masih mencari. Mungkin aku tanya ke yang lain dulu. Vina, kira-kira tahu nggak jawabannya? Di kulit sapi. Stenofilaria. Oke, pintar. Stenofilaria SP. Next. Nah, ini kan tiba-tiba harus ditanyain host kan ya. Nah, kira-kira deh dari bentuknya ini spesiesnya apa? Ada yang tahu? Trichuris Trichuris Swiss. Trichoris suis. Nah, ini kan kita nggak tahu hostnya kan ya. Oke, kita anggap ini Trichuris Swiss. Berarti hostnya babi. babi. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, sebutkan spesies lainnya yang menyerang host tersebut beserta predileksinya. Kira-kira apa aja? Ada Ancylostoma duodenale, itu susalis, sama ada Ascaris juga. Heeh. Oke, pokoknya tadi udah dicantumin semua ya di depan itu tadi. Oke, sudah. Terima kasih semua. Berang-berang makan ikan. Semangat kawan-kawan. Guys. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum aku mau nampilin ini sih hasil beberapa temuan di praktikum terakhir kemarin kita. Mungkin aku sambil siapin dulu ya. Kalian yang kalau ada pertanyaan monggo. Kak mau nanya tapi soal laprak nanti apa sekarang? Sekarang nggak apa-apa. Kan di laprak tuh kan yang paling akhir kan disuruh print yang alat bahan itu ya. Nah itu tuh alat bahan yang ada maksudnya sama cari gambar yang sesuai sama PPT atau kayak alat bahan yang kemarin kita pakai pas praktikum? Pakai pas praktikum nggak apa-apa sih. Kalau gak ngefoto boleh pakai yang ini, boleh pakai cari Google gitu. Boleh. Terus itu gambarnya ditempel di lampiran aja belakang atau kayak sekalian alat dan bahan sekalian kayak yang bagian alat bahan sekalian tempel gambar sekalian tulis fungsi atau kayak di lampiran aja. Bebas. Kalau mau di Oke. lampiran boleh, kalau sekalian fungsinya boleh. Jangan lupa loh ya fungsinya. Aku kemarin koreksi ada yang kayaknya lupa nulis fungsi deh. Jadi kayak kosong udah sederet tapi gak ada fungsinya kosong. Oke. Oke, terima kasih. Oke. Kak mau nanya juga, buat yang hasil pembahasan itu yang tekniknya itu ditulis dua-duanya apa yang poligastrik aja? Teknik, bentar. Bentar ya. Counting. Oh, ini aja majemuk. Kan sesuai, kan itu disuruh jelasin. Iya, majemuk doang. Yang ruminansi aja. Oke Kak, makasih. Oke.
Ini aku paparkan. Sebentar. Share screen ya. Nah, jadi pas praktikum kemarin itu kan ada yang mereka scraping mukosanya tuh. Terus ditemuin ini ada makhluk hidup gini. Oh, ada yang gerak-gerak. Nah, ini yang aku tunjukin di sini itu yang gerak-gerak ini itu Balantidium. Balantidium coli. Dia tuh kan kayak bentukannya kayak apa ya? Elastis gitu kan. Yang gerak-geraknya. Oh, banyak tuh. Ini Balantidium. Terus ini juga ada Balantidium ini tengah yang di tengah-tengah. Nih yang ini. Ini juga Balantidium. Terus, sebentar. Sempit banget. Terus ini juga ada ditemukan Trichuris di sini. Jadi dia itu sekecil ini ya, bisa sekecil ini Trichurisnya. Jadi dia itu bentuknya kayak cambuk gitu. Terus kalau kita lihat secara makros, secara mikros di bawah mikros itu kayak gini. Tuh. Terus kalau kita lihat di bawah mikroskop. Terus kemarin juga ada uh, cacing. Terus kan kita sempat tanya tuh ke dokter Agus. Tanya ke dokter Agus. Kayaknya enggak deh. Pokoknya ini suspeknya oesophagus-tomum cuma sama Prof. Endang belum dikonfirmasi. Jadi mungkin ini suspek aja sih. Jadi bentukannya kayak gini. Gitu deh. Itu hasil praktikum kemarin. Oke, mungkin sebelum kita tutup tutor pada malam hari ini ada yang mau ditanyakan lagi dulu. Wah, tutor terakhir. Tutor terakhir kok ini ya. Oke, sedih gitu ya. Senang. Oke, mungkin karena belum ada yang mau ditanyakan, nanti bisa tanya PC boleh, terserah di grup boleh. Terus mungkin karena tadi kita awali dengan doa, kita tutup dengan doa juga. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Udah ada apa dilanjutkan di lain waktu? Mungkin apakah boleh foto bersama dulu? Total terakhir kita foto bersama. Wes, kuliah tamu anjay. Takut banget Melva lagi di Jurassic World. Ardian lagi di Hogwarts.